Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Nalatupono dengan NIM 2303013. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen di rumah sakit pada unit rekam medis. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Yang pertama yaitu adalah jenis biaya tetap. Dengan keterangan termaksud gaji petugas, terdapat 6 orang, volume 12 bulan, biaya satuan 4.500.000. Total biaya yaitu 324 juta rupiah. 2. Biaya habis pakai dengan keterangan yaitu kertas, toner, dan form RM. Volume 800 lembar dengan biaya satuan 7.000. Total biaya 5.600.000 rupiah. 3. Biaya operasional termaksud keterangan termaksud listrik, internet, pembayaran komputer. Volume 12 bulan. Biaya satuan 2 juta. Total biaya 24 juta. 4. Biaya pelatihan. Keterangan workshop rekam medis digital. Volume 1 kegiatan. Biaya satuan yaitu 8 juta. Total biaya 8 juta. Total biaya yaitu 361.600 rupiah. 2. Anggaran dan perencanaan. Langkah 1. Menentukan tujuan. Rencana tindakan yaitu meningkatkan akurasi data pasien. Estimasi biaya 0 rupiah. 2. Estimasi pendapatan dan pengeluaran. Rencana yaitu hitungan biaya layanan dan pemeliharaan. Estimasi 15 juta. 3. Penyusunan anggaran per unit. Rencana pengadaan form, alat, dan pelatihan. Estimasi biaya 340 juta rupiah. 4. Evaluasi realisasi. Rencana adalah laporan triwulan keuangan. Estimasi biaya sekitar 6.600.000 rupiah. Total anggaran dari estimasi biaya adalah 361.600.000 rupiah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2303026. Di sini saya akan menjelaskan langkah yang ketiga yaitu analisis keuangan. Nah, di sini ada grafiknya. Nah, di sini ada 3 analisis keuangan. Yang pertama itu ada pendapatan. Targetnya tahun 2025 sekitar 400 juta. Kemudian realisasinya itu 385 juta. Jadi masih ada selisih 15 juta. Analisisnya penurunan volume kunjungan sekitar 2%. Kemudian yang kedua yaitu total biaya operasional. Targetnya tahun 2025 sekitar 361.600.000. Kemudian realisasinya 355 juta. Selisihnya itu 6.600.000. Nah, di sini analisisnya itu efisiensi listrik dan bahan habis pakai. Kemudian yang ketiga ada laba operasional unit. Di sini target tahun 2025 yaitu 38.400.000. Realisasinya itu 30 juta. Kemudian selisihnya sekitar 8.400.000. Analisisnya itu karena kinerja masih perlu ditingkatkan. Kemudian saya berikan pada teman saya untuk melanjutkan langkah yang keempat. Perkenalkan, nama saya Kesha Lavia dengan NIM 2303013. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah keempat yaitu pengendalian internal. Yang pertama itu area pengendalian pencatatan transaksi dengan prosedur pengendalian yaitu verifikasi 2 tahap oleh petugas dan supervision dengan tujuan yaitu menghindari kesalahan input. Area pengendalian yang kedua yaitu pengeluaran kas dengan prosedur pengendaliannya yaitu harus disetujui oleh kepala unit dan keuangan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan dana. Yang ketiga yaitu area pengendalian SIM-RS
dengan prosedur tujuan yaitu audit login pengguna setiap bulan dengan tujuan yaitu menjaga keamanan dan data pasien. Yang keempat yaitu area pengendalian anggaran dengan prosedur pengendalian yaitu laporan triwulan ke Direktur Keuangan dengan tujuan monitoring realisasi anggaran. Sekian dari penjelasan saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraziza Az-Zahra dengan NIM 2303057 dari kelas RMIKA Angkatan 2023. Saya akan menjelaskan bagian sheet yang kelima yaitu efisiensi operasional. Pada kolom indikator yang pertama itu ada waktu input data pasien, ini dihitung per menit. Pada sebelum tahun 2024 waktu yang didapatkan yaitu 30 menit dan sesudah atau tahun 2025 itu 18 menit. Perubahannya itu dia minus 40%. Keterangannya efisiensi digital meningkat. Yang kedua yaitu keterlambatan laporan, ini dihitung per hari. Sebelum atau tahun 2024 itu 4 hari dan sesudah atau tahun 2025 itu 1 hari. Perubahannya itu minus 75%. Keterangannya koordinasi lebih baik. Yang ketiga yaitu biaya per pasien, dihitung dalam rupiah. Sebelum atau tahun 2024 itu 46.000 dan sesudah atau tahun 2025 itu 42.000. Perubahannya yaitu minus 8,7%. Keterangannya lebih hemat. Dan yang terakhir yaitu kepuasan pengguna atau bisa dihitung dalam persen. Jadi sebelum atau tahun 2024 itu dia mencapai 80% dan sesudah atau tahun 2025 itu dia mencapai 92%. Jadi perubahannya itu 15%. Keterangannya pelayanan lebih meningkat. Nah, di sini grafiknya menunjukkan yang warna biru itu dia tahun 2024 dan warna merah itu dia tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sheet kesimpulan. Adapun kesimpulannya di sini yang pertama adalah jenis-jenis biaya. Di sini jenis-jenis biaya yang pertama biaya tetap, adapun keterangannya yaitu gaji petugas ada 6 orang, volumenya 12 bulan, biaya satuan 4.500.000 dengan total biaya dalam setahun itu 324 juta dengan presentasi 89,60%. Yang kedua adalah jenis biaya habis pakai. Keterangannya ada kertas, toner, dan form rekam medis. Volumenya ada 800 lembar. Biaya satuan 7.000. Total biaya ada 5.600.000 dengan total presentasi yaitu 1,55%. Selanjutnya adalah yang ketiga yaitu biaya operasional. Adapun di sini yang masuk ke dalam biaya operasional adalah listrik, internet, dan pemeliharaan komputer dengan volume 12 bulan, biaya satuan dengan 2 juta rupiah, dengan total biaya 24 juta. Adapun di sini presentasinya yaitu 6,64%. Selanjutnya adalah biaya pelatihan dengan keterangan yaitu workshop rekam medis digital dengan volume 1 kegiatan dengan biaya satuan 8 juta. Total biaya 8 juta dengan total presentasi yaitu 2,21%. Di sini total biayanya dari semua jenis biaya yaitu 361.600.000 rupiah. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan pada tahun 2025 dari layanan rekam medis sebesar 480 juta. Pendapatan pada tahun 2024 yaitu 460 juta dengan total biaya pada tahun 2025 yaitu 361.600 juta.
Dan total biaya pada tahun 2024 yaitu 37 juta rupiah. Target dari efisiensi penghematan 3% total biaya yang harus dicapai yaitu 10.848.000. Jadi total biaya pada tahun 2025 adalah 350.752.000 rupiah. Selanjutnya adalah perbandingan laba operasional tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 total pendapatan yaitu pendapatan ada 460 juta. Sedangkan pada tahun 2025 total pendapatan ada 480 juta. Adapun biaya pada tahun 2025 total biaya ada 370 juta, sedangkan pada tahun 2025 adalah 361.600.000 rupiah. Adapun laba operasional pada tahun 2024 sebesar 90 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2025 laba operasional sebesar 118.400.000 rupiah. Adapun perbandingannya yaitu perbandingan laba operasional meningkat sebesar 28.400.000 atau 31,6% dibanding dari tahun 2024. Selanjutnya adalah margin laba bersih pada tahun 2024 dan 2025. Margin pada tahun 2024 dengan rumus 90 juta dibagi 460 juta dikali 100% sama dengan 19,54%. Sedangkan pada tahun 2025 margin tahun 2025 118.400.000 dibagi dengan 480 juta dikali 100 sama dengan 24,67%. Jadi laba bersih pada tahun 2024 adalah 19,57%, sedangkan laba bersih pada tahun 2025 itu 24,67%. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan margin laba yaitu yang pertama kenaikan pendapatan sebesar 4,3% dari 460 juta. Yang kedua, penurunan total biaya sebesar minus 2,27% dari 370 juta menjadi 361.600.000 rupiah. Yang ketiga adalah efisiensi biaya total seperti gaji dan operasional. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan digitalisasi rekam medis. Dan yang terakhir adalah manajemen anggaran yang lebih efektif terutama pada biaya habis pakai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.